Sia tahu ia tidak akan bisa membantah Ren karena statusnya memang adalah istri dari seorang laki-laki kaya, pemilik sebuah perusahaan besar dan memiliki pengaruh di kotanya. Bahkan bisa dikatakan kedudukannya jauh lebih tinggi dibandingkan mantan tunangannya, yaitu Ray. Masalah besar yang akan segera ia hadapi adalah ia harus berterus terang pada orang tuanya perihal pernikahan sialan ini, juga harus menghadapi Mama Ren yang begitu jahat, yaitu seseorang yang telah menyebabkan dirinya kehilangan kehormatan melalui tangan Ren. Semua itu awal mulanya dari Mama Ren yang begitu mengasihi Ray sehingga tidak mengizinkannya untuk berhubungan dengan wanita sepertinya. Kini kepala Sia pusing. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi fakta bahwa ia harus serumah dengan Ren saja sudah membuatnya sakit kepala. Ditambah lagi harus menghadapi rentetan masalah yang harus diselesaikan pelan-pelan. Ya, mulai saat ini ia harus memikirkan bagaimana cara berterus terang pada ibu dan ayahnya serta sepupu, adik, juga keluarga besarnya. Terkadang Sia berpikir untuk tidak berterus terang sama sekali pada mereka, tapi tidak mungkin kan, kehamilannya akan segera terlihat. Sia melirik kesal pada suaminya yang menyebabkan semua kekacauan ini. Aku tahu, tak usah ditegaskan lagi, tapi ingat, aku tidak mau satu kamar sama kamu. Urus urusan kita masing-masing. Kamu sudah menyediakan sopir untukku kan? Maka aku akan pergi dan pulang sama sopir, bukan sama kamu. Jangan pernah merasa menjadi seorang suami lagi. Aku muak tahu kamu. Sia bertekad tak akan bicara baik-baik pada Ren agar lelaki itu pusing karenanya dan berhenti mengganggunya. Oke, tapi seminggu ini kamu ambil cuti saja. Mata Sia spontan membelalak lebar. Ia seketika naik darah mendengar ucapan suaminya. Apa kamu mau menyekapku di rumahmu? Bukan begitu sayang. Ren berusaha kembali menurunkan nada suaranya. Ada kalanya ia akan bersikap tegas, ada kalanya juga ia akan mengalah dan lembut pada sang istri. Satu yang pasti, apapun yang keluar dari bibir Sia tidak akan diambil hati olehnya, karena Ren tahu yang ia lakukan pada istrinya dulu memang keji. Kamu harus memulihkan tubuh kamu terlebih dahulu, sayang. Apalagi kamu berniat ingin pulang paksa sore ini, sementara kamu masih sempoyongan dan lemah. Karena itu aku akan membiarkan kamu beristirahat di rumah kita. Berada terus bersamamu bukannya membuatku istirahat, tapi berpotensi membuatku mati berdiri. Aku muak kalau harus terus-terusan melihat wajahmu, cetus Sia sadis. Tak ia pedulikan apa Ren akan tersinggung oleh ucapannya, karena memang itu yang ia rasakan pada suaminya itu. Mau tidak mau kamu harus belajar menyesuaikan diri saat melihatku sayang. Aku tak akan seharian bersamamu. Walaupun aku ingin, aku juga punya perusahaan yang harus aku handle. Sudah cukup lama aku menyia-nyiakan perusahaan demi mengikutimu kemana-mana. Sia mendelik curiga. Maksud kamu? Ren tertawa kecil. Aku jadi penguntitmu sayang. Dimanapun kamu berada, aku selalu mengawasimu dari kejauhan. Sia mendesis tak percaya. Kamu benar-benar sudah gila. Ren tersenyum. Aku tergila-gila padamu. Itu faktanya sayang. Sia kembali melipat tangan di pinggang sambil melengos kesal. Terserahlah, aku tidak peduli. Yang jelas jangan berharap apapun padaku, karena tidak mungkin aku bisa membalas perasaanmu. Dan jangan pernah melakukan hal buruk padaku kalau tidak ingin melihat mayatku terbujur kaku di depan matamu. Ren menggeleng pelan. Aku tidak akan memaksamu. Aku sudah bilang kan, kalau yang aku inginkan itu adalah hati dan perasaanmu. Walaupun aku tidak tahu kapan aku bisa memikatmu, setidaknya aku akan berusaha. Kamu ikuti saja semua yang kukatakan. Kita jalani saja rumah tangga kita sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani rumah tangga kita sebaik-baiknya kalau pada dasarnya pernikahan ini pernikahan pura-pura. Pernikahan ini juga sudah membuatku stres, tahu kamu.
Bagaimana mungkin aku bisa menjelaskan kepada ibu dan ayahku dan pada keluarga besarku kalau aku menikahi kakak dari mantan tunanganku sendiri? Sembur Sia berapi-api. Kita akan pelan-pelan memberitahunya, karena hal sebesar ini tidak akan bisa ditutupi. Bukan itu saja, aku juga tidak yakin Mama akan merestui pernikahan ini karena beliau begitu membencimu. Karena itulah kenapa kamu menikahiku. Aku bisa saja mencari papa pengganti untuk bayi ini. Kenapa harus kamu? Kamu sudah tahu kan, yang menyebabkan semua ini adalah mama kamu. Ren mendesah berat hubungannya dan Sia memang terbilang rumit. Namun mau bagaimana lagi, ia sangat mencintai istrinya ini. Aku tahu sayang, andai aku bisa melepasmu begitu saja, semuanya tidak akan jadi begini. Tapi masalahnya, aku sudah tergila-gila padamu. Aku tidak akan mengizinkan anakku diakui oleh laki-laki lain. Aku juga tidak mengizinkan kamu menikah dengan pria manapun selain aku. Hah? Sadar, kita akan bercerai. Jangan bermimpi jadi suamiku selamanya, cibir Sia kasar. Kita lihat saja nanti sayang. Yang jelas aku tidak akan membawamu menemui mama dalam waktu dekat. Aku mempertaruhkan hubunganku dengan mama demi kamu. Sia kembali mencibik sinis. Itu gilanya kamu. Sudah tahu mamamu membenciku, kenapa kamu malah menikahiku? Apa kamu tidak pikirkan apa yang dirasakan oleh Ray saat tahu mantan tunangannya dinikahi kakaknya sendiri? Kamu rela bertikai dengan adikmu? Ren terhenyak. Ia menatap wajah sang istri dengan sorot serius. Ia menelisik apa yang dirasakan oleh sang istri pada adiknya. Apakah masih ada cinta di sana atau tidak? Lelaki itu berharap tidak ada lagi binar cinta di mata wanita itu untuk adiknya. Ren berharap binar cinta itu menjadi miliknya. Apa kamu keberatan menjadi kakak ipar dari mantan tunangan kamu? Sia memelototi Ren lalu berteriak kesal. Aku keberatan masuk dalam keluarga kalian sialan. Puas, Ren tak menghiraukan kemarahan Sia karena ia ingin tahu apakah Sia masih mencintai adiknya. Apa kamu tidak memiliki perasaan apapun lagi pada adikku? Lagi, Sia melotot dengan pandangan berapi-api. Aku tak sudi mencintai satupun dari anggota keluarga kalian. Aku benci kalian sampai ke tulang-tulang. Apa itu sudah cukup jelas? Ren menghela nafas panjang, lama-lama berdebat dengan sang istri. Ia takut emosinya akan keluar dan akan menyakiti istrinya. Sementara ia sudah berjanji di dalam hati tidak akan pernah menyakiti fisik ataupun hati istrinya lagi. Laki-laki itu akhirnya berusaha memalingkan wajah, berharap perawat yang merawat makanan akan segera datang. Turunkan emosimu sayang, tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk bayi kita. Aku tidak akan memprovokasimu lagi. Kita jalani saja semuanya pelan-pelan. Masalah ibu dan ayahmu, aku yang akan datang menjelaskan semuanya. Mata Sia membulat, kata-kata kasar pun kembali meluncur dari bibirnya. Kamu mau mengatakan kalau aku hamil duluan begitu? Kepala Ren sontak menggeleng, memutus pikiran negatif yang istri padanya. Enggak, aku hanya akan mengatakan kalau kita menikah karena kita berdua saling mencintai. Aku akan merekayasa seolah itulah alasan kenapa kamu membatalkan pernikahan kamu dengan Ray. Kita juga harus melaksanakan resepsi sayang. Jelas Ray memberitahu. Kenapa harus pakai acara resepsi segala sih? Bukankah aku juga akan bercerai darimu setelah melahirkan? Meskipun kita memang akan bercerai nanti setelah kamu melahirkan, tetap kita harus menggelar resepsi sayang. Aku ini bukan orang biasa. Jangan lupakan itu. Aku tidak mau terjadi fitnah yang mengatakan aku hidup bersama seorang wanita tanpa ikatan sakral. Sia cemberut kesal, lalu memberi sebuah saran. Kenapa kamu tidak sebarkan saja di website perusahaan kalau kamu sudah menikah denganku? Tak semudah itu sayang. Mereka akan bertanya kenapa tidak mengadakan resepsi. Lagi pula bukan sekarang. Aku akan menunda resepsi 2 bulan lagi.
Oh, kamu mau menunggu perutku besar sekalian? Sindir Zia sengit. Ren menoleh lalu menegaskan keinginannya dengan tegas, dengan lugas. 2 bulan ke depan nanti perut kamu juga tidak akan terlalu besar sayang. Aku tahu dan melihat di internet 3 bulan kehamilan tidak terlihat sama sekali. Aku akan percepat 1 bulan karena persiapannya tidak main-main, meskipun aku harus berjuang untuk meyakinkan mama. Setuju atau tidak, resepsi itu akan tetap dilaksanakan meski aku harus dibenci oleh mamaku sendiri. Turunkan aku, kita sudah sampai di dalam rumah. Aku bisa jalan sendiri, tunjukkan saja di mana kamarku. Zia mengedarkan pandangannya ke penjuru rumah. Setibanya di kediaman Ren, rumah semegah ini terasa tak ada artinya bagi Zia, karena baginya ini adalah neraka. Apalagi iblis pemilik rumah ini terus-terusan mengambil kesempatan untuk menggendongnya, membuatnya geram. Sejak pagi hingga keluar rumah sakit, tak henti-hentinya Ren menggendongnya paksa dengan alasan takut kalau dirinya terjatuh. Memang Zia akui kalau ia memaksakan diri untuk pulang meski kesehatannya belum pulih, namun itu tidak serta-merta membuatnya rela digendong terus-terusan oleh pria itu. Dengan kesal, Zia kembali berontak minta diturunkan. Kamu gak tuli kan? Cepat turunkan aku. Namun sialnya Ren sama sekali tidak ingin menurunkannya, malah membawanya masuk ke dalam, sepertinya akan membawanya ke dalam kamar, dan itu membuat Zia panik. Kamu mau ngapain, ha? Turunkan aku bisa jalan sendiri. Aku tak mau dilihat ART-mu. Tidak ada orang di sini sayang. Rumah sebesar ini tidak mungkin tidak ada ART. Pegik Zia lagi. ART-ku bekerja ketika aku tidak ada di rumah. Aku suka privasi. Ren menjelaskan situasi di rumahnya sambil terus membawa sang istri menuju kamar. Kamu jangan melakukan hal gila pada aku, Ren. Lepaskan aku, jerit Zia kesakitan. Perempuan itu takut suaminya akan melakukan hal keji itu lagi padanya. Kamu jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan mungkin melakukan hal buruk padamu sayang, ucap Ren berusaha menenangkan sang istri yang sepertinya kembali berpikiran negatif padanya. Turunkan aku, lepaskan aku, suara Zia yang tadinya garang dan lantang kini berubah lirih, bahkan bergetar, dan itu membuat hati Ren perih. Jelas terlihat kalau istrinya begitu takut padanya. Pria tampan itu segera menurunkan sang istri di tepian ranjang ketika tiba di kamarnya, lalu pelan-pelan menjauh. Benar saja, sang istri langsung melipat tangannya. Sedetik kemudian ia menaikkan kakinya di atas tempat tidur, lalu meringkuk memeluk lututnya. Terlihat jelas sangat ketakutan. Aku tidak akan. Kamu jangan takut padaku. Aku tidak akan melakukan hal keji itu lagi padamu. Aku sudah bilang beberapa kali kan. Kenapa kamu membawaku ke sini? Ucap Zia lirih. Wanita itu terlihat berjuang keras menekan rasa takutnya. Aku sudah bilang aku bisa jalan sendiri. Aku tidak mau kamu terjatuh. Kamu belum siap berjalan dengan tegap. Kepala kamu masih sering pusing dan pandangan kamu masih sering berkunang-kunang karena memang sebenarnya kamu belum boleh pulang, tapi kamu memaksa. Ren menjelaskan alasannya menggendong istrinya. Kamu bisa memapahku, tidak harus menggendongku kan? Pekik Zia menaikkan intonasi suaranya. Aku tidak ingin kamu lelah. Setiap kali aku melakukan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan kesehatanmu, tolong jangan berpikiran negatif padaku. Aku mencintai kamu dan aku tidak akan mungkin menyakiti wanita yang aku cintai. Pungkas Ren sungguh-sungguh. Zia menggeleng keras sambil memejamkan mata sejenak. Tak sudi mendengar kata-kata yang meluncur dari bibir suaminya. Tak lama kemudian ia melototi sang suami sambil menunjuk ke arah pintu, lalu mengusir Ren dengan kasar. Keluar dari kamar ini sekarang juga. Ren tercekat. Ia benar-benar bingung harus menjelaskan yang terjadi saat ini, tapi ia tidak punya pilihan selain berterus terang. Maaf sayang, ini kamarku juga. Mata Zia membulat, bibirnya spontan bicara kasar pada suaminya. Apa? Aku sudah bilang aku tidak mau sekamar sama kamu, sialan.
Masalahnya, aku hanya memiliki satu kamar, sayang. Jelas Ren menatap sang istri dengan tatapan serius. Jangan berbohong. Kamu mana mungkin rumah sebesar ini hanya memiliki satu kamar. Tentu saja Sia tak percaya mendengar bualan sang suami yang menurutnya hanya mencari alasan untuk melaksanakan niat jahat padanya. Karena aku tinggal sendirian, aku pikir untuk apa membuat kamar banyak-banyak. Aku membangun sendiri rumah ini, bukan membeli rumah. Jadi, aku hanya memiliki satu ruang kerja dan satu kamar tidur. Aku juga lebih banyak menghabiskan waktuku di kantor dan terkadang menginap di rumah mama. Tanda Ren menjelaskan. Kamu benar-benar licik. Aku tidak ingin tinggal di rumah ini. Aku ingin kembali ke apartemen saja. Pekik Sia, bagaimana mungkin ia bisa serumah, bahkan sekamar dengan kamu? Tidak bisa kembali ke sana. Aku sudah menjual apartemen itu kemarin. Lagi, Sia terbelalak lebar. Apa? Pakaianku dan semua barangku? Kenapa kamu memutuskan semua seenak hatimu? Ren terus menenangkan hatinya dan akan terus bersabar akan sikap Sia padanya. Semua sudah diamankan oleh Dokter Mila. Kamu tenangkan diri kamu, sayang. Tarik nafas yang panjang dan redam emosi kamu. Aku terpaksa berbohong dan tidak mengatakan kalau aku hanya memiliki satu kamar, karena aku yakin kamu tidak akan mau ke kamar denganku dan mempersulit pernikahan kita. Sia menatap Ren dengan tatapan sengit. Dasar, untuk apa kamu memaksaku sekamar denganmu kalau kamu tidak punya niat jahat padaku? Kamu iblis, kamu jahat, Ren. Tuduh Sia berapi-api. Ren bersuara lelah lalu berusaha menjelaskan niat baiknya. Aku melakukan ini untuk memperhatikan kesehatan kamu. Perlu kamu ingat, kamu itu tengah mengandung anakku, pewaris perusahaan Wiratama, sehingga aku harus menjaga kamu 24 jam. Bahkan ketika kamu tidur, sayang,